kami dari kelompok 65 dalam praktikum fisika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai percobaan bidang miring ataupun materi-materi yang ada dalam bidang miring. Yang di sini yang tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama membedakan dan mendefinisikan gaya-gaya yang bekerja pada benda luncur. Yang kedua yaitu menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda luncur di bidang miring. Yang ketiga, mencari koefisien gesek pada benda diam dan benda sedang bergerak yang meluncur pada bidang miring. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, bidang luncur yang bisa diatur sudutnya. Yang kedua, beban. Yang ketiga, benda luncur. Yang keempat, stopwatch. Yang kelima, mistar. Yang keenam, pengait. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu neraca. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaannya. Yang pertama yaitu menimbang massa benda luncur, beban, dan pengait dengan neraca. Kemudian mencatat hasil penimbangan pada tabel data hasil percobaan. Yang kedua, menaikkan lintasan bidang luncur dengan melihat busur yang terpasang pada alat bidangnya sesuai dengan sudut yang ditentukan. Yang ketiga, yaitu mengatur panjang lintasan dengan menggeser stopper pada lintasan bidang sesuai panjang yang ditentukan. Yang keempat, merangkai beban, pengait, dan benda luncur pada lintasan bidang luncur. Yang kelima, menahan benda luncur di dasar lintasan dan menyiapkan stopwatch. Yang keenam, melepas benda luncur, mengamati waktu tempuh benda luncur dengan stopwatch, kemudian mencatat waktu tempuh pada tabel data hasil percobaan. Landasan-landasan teori yang digunakan dalam praktikum tersebut adalah yang pertama, bidang miring. Bidang miring adalah suatu pesawat sederhana dengan permukaan datar dan mempunyai sudut terhadap permukaan horizontal. Keuntungan mekanik dari bidang miring ini adalah bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, maka semakin besar keuntungan mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang dan tinggi bidang miring. Rumus tersebut adalah Km sama dengan S per H. Km di sini adalah keuntungan mekanik, S adalah panjang, dan H adalah tinggi bidang miring. Saya akan menjelaskan mengenai gaya berat dan gaya normal. Jika sebuah benda yang terletak pada bidang datar dan tidak ada gaya yang kita berikan pada benda tersebut, maka akan terjadi kesetimbangan antara gaya berat tersebut dengan gaya reaksi yang dilakukan oleh permukaan yang arahnya berlawanan dengan gaya berat dan tegak lurus dengan bidang permukaan disebut dengan gaya normal. Arah gaya berat selalu menuju inti bumi, sedangkan gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Gesek statik dan kinetik. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi dua permukaan benda saling bersentuhan atau bersinggungan. Gaya gesek statik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau hampir bergerak. Gaya gesek statik juga dipengaruhi oleh besar gaya normal yang diberikan pada benda. Jika sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan resultan gaya yang bekerja F sama dengan 0, maka terdapat gaya gesek statik. Jika benda dikenai gaya dan kemudian benda bergerak, maka gesekan kedua permukaan terhadap gaya reaksi tersebut dinamakan gaya kinetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dari kelompok 65 kelas 1E Teknik Sipil, NIM D 100 200 303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua bidang miring. Di kelompok saya mendapatkan pada bagian landasan teori yang ketiga, yaitu gaya tegang tali. Pengertian gaya tegang tali: suatu benda yang dihubungkan dengan tali dan digantungkan secara vertikal maupun ditarik secara horizontal, maka selalu bekerja gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Simbol gaya tegangan tali adalah T dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali ini bergantung pada benda yang ditinjau, bisa ke atas, bisa ke bawah, ke kanan, ke kiri, maupun membentuk sudut tertentu. Dari penjelasan tersebut
dapat disimpulkan definisi gaya tegangan tali sebagai berikut. Gaya tegangan tali atau tension force adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Gaya tegangan tali dilambangkan dengan huruf T, kapital, dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Gambar dan rumus gaya tegangan tali. Karena arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau posisi benda yang ditinjau, maka untuk keadaan atau kondisi yang berbeda, gambar dan rumus gaya tegangan tali juga berbeda. Berikut ini adalah gambar gaya tegangan tali pada benda dalam 4 kondisi, yaitu sebuah benda yang digantung vertikal dengan tali, 2 benda yang dihubungkan tali pada bidang datar kemudian ditarik dengan gaya F, sebuah benda yang dihubungkan tali pada bidang miring licin, dan sebuah benda yang dihubungkan tali melalui katrol. Kondisi pertama, benda digantung dengan tali. Ketika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali kemudian digantung, maka benda tersebut bekerja 2 gaya, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat W. Karena benda diam, maka hukum Newton pertama sebagai berikut. Sigma Fy sama dengan 0. T min W sama dengan 0. T sama dengan W. Sehingga rumus gaya tegangan tali pada kondisi ini adalah T sama dengan M kali G. Jika yang kita tinjau adalah 4 di mana tali digantung, maka pada gantungan tersebut juga bekerja gaya tegangan tali T yang besarnya sama, sehingga T aksen sama dengan T. Kondisi kedua, benda dihubungkan tali pada katrol licin. Jika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali pada katrol licin kemudian ditarik dengan gaya F, maka benda tersebut bekerja 2 gaya, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat W. Jika F lebih besar dari W, maka benda bergerak ke atas, sehingga berlaku hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. T1 min W sama dengan M kali A. T1 sama dengan M kali A plus W. T1 sama dengan M kali A plus M kali G. Sehingga rumus gaya tegangan tali pada kondisi ini adalah T1 sama dengan M buka kurung A plus G tutup kurung. Apabila kita tinjau gaya yang menarik tali F, maka pada titik tersebut juga bekerja gaya tegangan tali T2 yang arahnya ke atas. Jika yang kita tinjau adalah katrol, maka pada katrol tersebut bekerja gaya tegangan tali T1 aksen dan T2 aksen yang besarnya sama dengan T1 dan T2. Karena pada katrol yang licin tidak ada gesekan, semua gaya tegangan tali besarnya adalah sama, sehingga T1 aksen sama dengan T2 aksen sama dengan T1 sama dengan T2. Pada kondisi ketiga, 2 benda dihubungkan tali dan ditarik. Misalkan 2 benda bermassa M1 dan M2 saling berhubungan dengan tali pada bidang datar licin. Kemudian pada benda 2 ditarik dengan gaya sebesar F, maka pada masing-masing benda bekerja gaya tegangan tali 1 dan T2. Jika kedua benda bergerak ke kanan, maka pada masing-masing benda berlaku hukum Newton kedua, yaitu sebagai berikut. Benda 1, resultan gaya pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan M1 kali A. N1 min W1 sama dengan M1 kali A. Karena tidak ada gerak pada arah Y, maka A sama dengan 0. N min W1 sama dengan 0. N 1 sama dengan W1.
Resultan gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan M1 kali A. Dengan demikian, besar gaya tegangan tali pada benda satu adalah T1 sama dengan M1 kali A. Benda kedua, resultan gaya pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan M2 kali A. N2 min W2 sama dengan M2 kali A. Karena tidak ada gerak pada arah Y, maka A sama dengan 0. N2 min W2 sama dengan 0. N2 sama dengan W2. Resultan gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M2 kali A. F min T2 sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan F min M2 kali A. Dengan demikian, besar gaya tegangan tali pada benda 2 adalah T2 sama dengan F min M2 kali A. Karena pada benda 1 dan benda 2 dihubungkan dengan tali yang sama, maka T1 sama dengan T2. Kondisi keempat, benda dihubungkan tali pada bidang miring licin. Perhatikan kembali gambar tegangan tali di sini. Jika sebuah benda bermassa M dihubungkan dengan tali kemudian diletakkan pada bidang miring licin dengan sudut kemiring φ, maka pada benda tersebut bekerja gaya tegangan tali T dengan arah seperti gambar. Karena benda tidak bergerak, maka berlaku hukum 1 Newton sebagai berikut. Resultan gaya pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. N min W cos alpha sama dengan 0. N sama dengan W cos alpha. N sama dengan M kali G cos alpha. Resultan gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. T min W sin alpha sama dengan 0. T sama dengan W sin alpha. T M kali G sin alpha. Dengan demikian, besar gaya tegangan tali pada benda tersebut adalah T sama dengan M kali G sin alpha. Contoh soal gaya tegangan tali dan pembahasan. Sebuah lift bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa lift dan isinya 200 kg, tentukanlah tegangan tali penarik lift tersebut jika percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jawab. Gaya yang bekerja pada lift adalah berat dan gaya tegangan tali seperti diperlihatkan pada gambar di sini. Karena benda bergerak dengan suatu percepatan ke atas sesuai dengan hukum kedua Newton, kita peroleh sigma Fy sama dengan M kali A. T min W sama dengan M kali A. T sama dengan W plus M kali A. T sama dengan M kali G plus M kali A. T sama dengan M dalam kurung G plus A dalam T sama dengan dalam kurung 200 kg dalam kurung 10 meter per sekon kuadrat ditambah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi sama dengan T-nya adalah 2400 Newton. Yang berikutnya yaitu landasan teori yang keempat, yaitu di D'Alembert Principle. D'Alembert Principle adalah jika suatu benda mengalami percepatan A, maka pada benda itu akan terkena gaya inersia Fin sama dengan M kali A, yang arahnya berkebalikan dengan arah percepatannya. Fin sama dengan M kali A. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.